Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan al halimil jannan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ba'ihi bi kulli waqtin wa awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-99. Jalla Rabbuna ayu amilahu ul abdu nakdan fayujazihi nasi'atan. Maha Agung Tuhan kami, jika seorang hamba bekerja untuknya secara langsung, tetapi dibalasnya di waktu kemudian atau dibalas dengan tempo. Anakdu maka namu ajalan. Yang dimaksud nakdu di sini, nakdu kan ada istilahnya, artinya kan uang, tapi maksudnya ini adalah mu'ajjalan, langsung. Seorang hamba beramal secara langsung untuk Tuhannya. Wan nasi'atu makan mu'akharon, dan nasi'ah ini diartikan sesuatu yang diakhirkan atau tempo kalau istilah muamalah. Istilah transaksi manusia. Wa min sa'nil karimi anistara syai'an ayun jiza nakdahu wa yazida ihsanuhu wa rafdahu. Termasuk dari perbuatan orang yang loman, karim, loman, apa istilah lainnya, itu idza istaro syai'an, tatkala ada seseorang yang membeli sesuatu atau menjual sesuatu secara langsung, jadi menjual sesuatu kemudian dibeli secara langsung dan ditambahkan kebaikannya. Waqad istarol haqqu ta'ala minna anfusana wa amwalana wa awadona bil jannah. Dan terkadang Allah al-haq itu membeli diri kita, harta kita, membeli diri kita berupa kita berbuat hal-hal yang baik, dan harta kita yang kita infakkan itu fa'awwadona bial jannah, dan membalas kita surga. Pamamba'an nafsa wa malahu wa nakdahu mawasalama ilaihi awadahullahu jannah ma'arif ajilan. Barang siapa yang menjual dirinya kepada Allah, istilah beramal itu kan menjual dirinya kepada Allah, wa malahu, harta bendanya, kemudian masrahkan diri dan harta bendanya kepada Allah, Allah akan menggantinya surga langsung. Surga langsung itu berupa kemakrifatan ketika sebelum meninggal. Itu namanya surga. Makrifatan itu surga
di dunia ini. Wazadahu al-jannah az-zakharif ajilan, dan menambahkannya surga yang berupa perhiasan-perhiasan tambahan di waktu setelahnya atau tempo. Setelah dikasih makrifat, dikasih anugerah-anugerah yang lain, tambahan-tambahan kenikmatan yang lain. Ma'ama yatakhifahu bihi min anwa'in ni'am, berupa sajian-sajian nikmat-nikmat yang lain. Wa dawami syuhudi wan nadri ila wajhil karim, dan terus menerus bisa menyaksikan dengan rohaninya untuk melihat wajah Allah yang maha mulia. Fajalla rabbuna ainazahu wa tarafa'a yu'amilahul abdu naqdan. Jalla rabbuna, ya maha suci Allah dan maha agung untuk seorang hamba bermuamalah kepadanya secara langsung, mu'ajjalan fayujazihi nasi'atan, lalu dibalas dengan tempo, ay mu'akhoron, bala buddha ay ya'ajjala lahum ma yaluku bihi biadidar wa yudakhilahum ma yaluku bihi fi tilkadar. Dan balasannya pasti ketika di dunia sudah dibalas, sebelum nanti setelah mati dibalas. Jadi dibalas di dunia ini, di akhirat juga ada balasan. Walladzi ajallahu subhanahu biadidar umur, dan balasan yang langsung itu ada beberapa hal. Yang pertama, ma yadfa'u anhu minal mador, jadi ada bahaya yang dihindarkan dari kita. Wa yajlibu lahu minal manafi'il masar, dan hal-hal yang bermanfaat itu tertarik dalam diri kita sehingga kita mendapatkan manfaat-manfaat. Dikarenakan kita bermuamalah kepada Tuhan itu tadi. Dalam firman Allah, wa huwa yatawallas sholihin, dan dialah yang ngurusi hamba-hambanya ya soleh. Hati urusannya diurusi oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberinya jalan keluar dan dikasih rezeki tanpa terhitung, tidak terhingga, nggak ngerti ujuk-ujuk. Nah itu dikasih manfaat secara langsung ketika di dunia, ketika bermuamalah dengan Tuhan. Firman Allah yang lain, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yazanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan dan tiada kesusahan baginya. Di dunia saja orang-orang ma'rifat itu tidak takut, tidak susah di dalam hatinya. Walaupun secara fisiknya menderita, hatinya tiada ketakutan, tiada susah. Wa minha ma yasroku alaihi minal anwar. Yang kedua, yaitu sesuatu yang bercahaya berupa nur-nur yang ia dapatkan. Wa yusafu ali qalbihi minal asrar, dan dibukanlah di dalam hatinya rahasia-rahasia segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wa ya anwaru tawajuh wa anwarul muwajahah, yaitu berupa nur tawajuh, nur-nur muwajahah. Ayo, dengan adanya nur itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan
kamu furqon, pembeda. Jadi dalam rohaninya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Wa nuru yufraqu bainal haq wal batin, itu cahaya yang bisa membedakan antara hak dan batin. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ruhani seseorang kalau sudah takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan sendiri segala sesuatu kepadanya. Ya, ia dikasih ilham, yaitu ilmu yang dia tidak sangka-sangka. Suatu saat ada seseorang membutuhkan kepadanya pertanyaan-pertanyaan. Dia tidak nyangka dia bisa menjawabnya dengan bagus mengenai batin orang yang dijawab, oh cocok, kayak gitu. Itulah dia tidak menyadari, dia mengira itu biasa-biasa saja. Nah, itulah ilham dari Tuhan. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi kekasih orang-orang beriman, lalu mengeluarkan kepada orang beriman dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yukhriju minadz zulumatil kufri ila nuril iman, mengeluarkan orang-orang bertakwa dari kufur, jadi kegelapan kufur, ingkar terhadap adanya Tuhan, itu dinamakan kufur. Jadi kemudian dikasih nur, iman, pengetahuan, cahaya, artinya berupa keimanan, iman, kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan, nurul yakin, mengalami sendiri apa-apa yang sudah diceritakan di mushaf Al-Quran itu namanya hakul yakin. Jadi rohaninya mengalami sendiri perjalanan tahap demi tahap menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzulumatil maksiyati ila nurit ta'ah, yang biasanya melakukan maksiat-maksiat, dia mendapatkan cahaya sehingga bisa melaksanakan ketaatan. Wa min dzulumatil ghaflati ila nur yang qadha, biasanya nggak bisa mengingat Tuhan bisa mudah mengingat Tuhan. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra, cara mengingat Allah itu mudah sebagaimana engkau mengingat bapakmu atau yang lebih mudah lagi dari itu. Itu dia mendapat anugerah seperti itu. Orang lain sulitan bagaimana hatinya bisa mengingat Allah, tapi orang yang ma'rifat mudah. Wa min dzulumatil hissi ila dzulumil ma'na, dari kegelapan alam semesta yang terlihat akal dan panca indera ini dinamakan kegelapan, bisa menyikap apa yang ada di balik sesuatu yang bisa diakal dan indera ini. Wa min dzulumatil kauni ila nuril mukawin, dari kegelapan alam semesta kepada sang pencipta alam semesta. Segala sesuatu yang ada di semesta raya ini itu hanya ilusi saja. Itu sebetulnya menunjukkan sifat-sifat sang pembuatnya. Segala sesuatu yang ada di jagat alam raya ini menunjukkan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat keagungannya atau
kalau tidak sifat keperkasaannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahual hadi ila subuli rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.